Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhelin Manja dengan NIM 250512300037 akan mengerjakan tugas pendidikan kewarganegaraan, yaitu wawancara mengenai tema hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dan kita lihat video berikut. Perkenalkan, nama saya Marhelin Manja dengan NIM 250512300037 dari Prodi Teknik Manufaktur Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, sekarang dengan Mas siapa, Mas? Saya Mas Firman Ahmadani. Mas Firman. Ya. Ini sebagai mahasiswa atau udah kerja, Mas? Saya sebagai mahasiswa. Di mana? Saya berkuliah di UGM, Mas. Jurusannya Jurusan saya itu geografi lingkungan. geografi. Angkatan berapa, Mas? Angkatan 2024. Saya 2025, Mas. Ya. Saya mau tanya-tanya nggak apa-apa, Mas? Ada Oh, tugas soalnya. aman, Mas. Ini apa ya, mengenai mata kuliah PKN. Iya. Tentang apa, Mas? Dengan materinya apa? Tentang ini, Mas, hak dan kewajiban. Oh, hak dan kewajiban. Jadi gimana nih? Mau tanya-tanya tentang apa nih? Ini, Mas, menurut Mas Ya. Firman kan tadi ya. Benar. Ini pengertian hak dan kewajiban itu seperti apa, Mas? Kalau menurut saya ya, hak itu merupakan suatu kuasa atau hak istimewa dari setiap individu. Jadi setiap individu itu mempunyai haknya masing-masing. Kayak hak untuk melakukan sesuatu gitu loh. Dan hak itu tidak dapat diwakilkan oleh orang yang lain. Jadi setiap individu itu hanya mempunyai punya haknya masing-masing lah, ibaratnya. Kalau kewajiban, Mas, apa? Sementara kewajiban itu kayak sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh setiap orang gitu loh. Kayak contohnya kita berkewajiban untuk mematuhi aturan, kayak aturan lalu lintas, aturan aturan di kampus gitu kan. Oke, berarti hak itu kayak suatu kuasa dari suatu individu kan. Kuasa individu. Kalau kewajiban tadi yang sesuatu yang harus dilakukan. Ya benar. Nah, kan Mas Firman sebagai mahasiswa ya. Ini kalau hak dan kewajiban di lingkungan kampus itu gimana, Mas? Contohnya, Mas? Contohnya, jadi contoh hak itu kayak kampus itu harus menyediakan fasilitas yang memadai lah. Soalnya kan kita juga udah membayar UKT kan. Betul. Terus selanjutnya itu ada mendapatkan penilaian yang baik dan yang adil dan transparan dari dosen. Oke, adil. Terus selanjutnya itu mendapatkan pendidikan yang layak. Terus yang kewajiban? Yang kewajiban itu bagi mahasiswa ya. Kalau bagi mahasiswa kewajibannya itu tentunya mengikuti aturan yang ada di kampus lah. Terus selanjutnya itu apa ya? Mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Terus mengerjakan ujian itu jujur lah. Nggak mencontek. Oke. Terus kalau Nambah penyimpangan hak dan kewajiban. Kalau penyimpangan dari dua nilai tersebut, dari hak dan kewajiban, ada nggak sih, Mas, di lingkungan kampus? Jelas ada ya. Kayak misalnya itu penyimpangan dari hak dan kewajiban itu kayak kita sebagai mahasiswa ya, kayak mencontek saat ujian. Contek satu. Itu satu. Terus yang kedua itu ada melakukan plagiarisme. Itu biasanya pas tugas-tugas kan kita mepet deadline, terus kayak nyontek aja lah. Langsung ya, kopas. punya Iya. teman dari AI gitu.
Terus ada lagi nggak mas? Apa cukup? Ada dua sih menurut saya yang paling sering ditemui. Terus kalau dampak untuk penyimpangan tersebut itu gimana mas? Dampak dari penyimpangan yang tadi Iya, itu, pelanggaran-pelanggaran. ya dampaknya ya mencemari nama baik kita lah. Baik. Kalau kita mencontek terus ketahuan, otomatis kita yang malu sendiri lah. Oh, iya. Dan otomatis kita juga dampak yang lain itu otomatis dapat nilai ya kalau ketahuan mencontek gitu kan. Iya, bisa jadi. Nah, Terus solusi untuk menanggulangi menyelesaikan penyimpangan tersebut gimana mas? Apa dari diri kita atau dari orang lain mungkin? ya yang paling utama ya dari diri kita sih, kayak kesadaran dari diri sendiri lah. Kayak udah tahu penyimpangan itu banyak dampaknya lah, buat kita rugi sendiri lah. Kita harus sadar tentang itu, adanya dampak dari penyimpangan tersebut lah. Berarti kita harus sadar tentang tadi ya, penyimpangan tadi, agar tidak mencemari Nama baik kita sendiri. kita. Terus dan lingkungan kampus juga terdampak nggak mas kira-kira kalau ada yang Nah, itu menyimpang salah satu? kalau misal satu doang sih nggak masalah, tapi kalau yang lain juga ikut-ikut kan jadi jelek kan nama kampusnya. Oh ternyata kampus ini gini banyak yang ini kan, jadi nama baiknya jadi jelek lah. Oke. Sudah sih mas itu aja. Oh itu aja ya. Iya. Oke baik, jadi kan tadi udah membahas tentang hak dan kewajiban sebagai mahasiswa di lingkungan kampus. Nah sekarang saya penasaran mas tentang kalau hak dan kewajiban di sebagai warga negara itu contohnya gimana? Yang pertama hak dulu ya. Ya, oke. Contoh dari hak sebagai warga negara itu yang pertama mendapatkan pendidikan yang layak. Kayak misal itu kita berhak memperoleh akses sekolah atau perguruan tinggi dengan mudah lah. Kayak gampang lah untuk kita mengakses itu. Iya, berarti semua kayak warga negara bisa memperoleh pendidikan yang layak ya? Ya yang layak dan adil lah. Kayak nggak gimana ya, golongan tertentu aja yang Mudah bisa diakses juga kan? Oke. Terus yang kedua itu ada mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah lah. Seperti apa mas? Seperti kayak kita itu berhak diperlakukan adil di mata hukum loh. Jadi kayak hukum itu nggak semena-mena tajam ke bawah lah. Kayak ke orang rakyat biasa, daripada ke pejabat-pejabat yang korupsi gitu. Kayak lebih adil antar kayak golongan yang di Atas atas sama bawah. Iya. Iya. Terus yang ketiga itu ada memperoleh pekerjaan yang layak. Itu kayak misal kita berhak untuk mendapatkan kesempatan bekerja dan penghasilan yang layak lah. Kayak kita misal ya kesempatan bekerja kayak mendaftar kerja itu harus sama rata lah, nggak kayak gimana ya, kayak pakai orang dalam. Kayak semua orang itu bisa ngakses lah. Iya. Bisa kayak ngelamar di situ Bersaing secara ini ya mas berarti apa? secara adil. Iya. Ya. Terus selanjutnya itu ada kebebasan beragama mas. Contohnya kayak kita itu berhak memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Dan saling ini ya mas tentunya Toleransi, ya toleransi antar umat beragama. Terus yang terakhir itu ada kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Misalnya itu kayak kita berhak menyampaikan aspirasi secara langsung, tetapi kita dalam menyampaikan aspirasi itu juga harus bertanggung jawab mas. Jadi nggak boleh kita kayak menyampaikan sesuatu itu kayak asal ngomong kayak nyebar hoax lah gitu. Istilahnya ya. Kalau untuk contoh kewajiban sebagai warga negara sendiri itu yang pertama ada mematuhi hukum. Kayak misal kita menaati peraturan yang berlaku kayak peraturan lalu lintas, terus peraturan lainnya lah. Oke. Terus yang kedua itu ada menghormati hak orang lain. Jadi itu kita tidak boleh mengganggu atau merugikan orang lain. Kayak kita
memaksakan kehendak kita itu ke orang lain gitu. Oh. Nggak boleh mas. Oke. Terus yang ketiga itu kewajiban kita untuk membayar pajak mas. Bayar pajak ya. Iya, membayar pajak, kayak kita itu memberikan kontribusi untuk pembangunan negara loh. Kalau tidak membayar pajak gimana mas? Ya melanggar kewajiban kita sebagai warga negara mas. Terus yang keempat itu adalah membela negara. Jadi kita itu harus ikut menjaga kedaulatan, keamanan, dan kenyamanan kenyamanan di lingkungan lah, di lingkungan sekitar lah. Terus yang terakhir itu ada menjaga persatuan. Jadi kita itu saling menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan antar masyarakat. Oke mas, terima kasih penjelasannya dari awal tadi, Ya. dari hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, lalu ini hak dan kewajiban sebagai warga negara mas. Terima kasih mas. Sama-sama mas. Terima kasih waktunya. Ya, Sekian wawancara mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Banyak kurangnya juga mohon maaf. Saya terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan untuk diwawancarai, dan terima kasih juga Bapak Kuncoro selaku dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.